diundang artis ke dusun ko ha, itu nak tuo nak mudo biar nak demam kuro. Tahu demam kuro? Demam gigil ko ha, demam kuro namanya itu. Lah model itu ha, demam kuro, hari hujan gerimis lah tuh ha, anak lagi nyusu, menyusu lagi anak, tahan nyoba payung pergi nengok artis. Yo peda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wa syukru ala nikmatillah wala haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kampung. Ada? Tidak ada ya? Ya. Atau yang mewakili beserta seluruh Bapak RT. Kemudian yang sama-sama kita muliakan Bapak Imam beserta para pegawai syarat, Bapak Imam, Bapak Khatib, Bapak Bilal. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Lembaga Adat, Ninik Mama, Tuo Tahu, Tuo Tengganai, tokoh masyarakat. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kecik bonamo gadang bogelar. Kok kecik dak dipanggil namo, gadang dak disebut pula gelarnya. Kecik sakti gedang betuah. Seluruh kita yang hadir di dalam Masjid Jami Darussalam ini, mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, siang hari ke Bu, tengok kasih kau tengok. Silakan, dah apa-apa, tak punya kenyo ibu-ibu, dah apa-apa. Yang penting nengoknya kasih kau. Jangan nengok HP dulu gitu. Saya segedang ko nak ditengok ko. Gratis nengoknya, tak ada bayar dah. Kalau ibu buka HP, buka umpamanya nengok HP itu berbayar tuh. Jangan sangka gratis, berbayar. Apanya yang dibayar? Paketnya. Itu yang dibayar, paket internetnya. Jadi siang hari ke patut kita berterima kasih kepada Allah. Patut kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan rahmat yang telah banyak Allah berikan kepada kita, yang sudah kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sampai kita model kini koha. Saya yakin dulu bapak-bapak dan ibu-ibu, kita lahir ke atas dunia kok, yang kita dilahirkan oleh mak kita, ndak ada yang pakai baju macam kok.
Ya beda. Berarti lanjang. Sehelai benang pun tak ada kita bawa. Sudah itu tak pernah putus rahmat Allah tu dari kita. Tak pernah putus nikmat Allah dari kita. Tak pernah putus rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sampailah kita model iko kini. Berapapun umur kita masing-masing, seluruhnya kita itu selalu mendapatkan rahmat dan rahman dari Allah Subhanahu wa taala. Kami hidup macam buya kan gitu umpamanya. Agak murat marit ekonomi itu kan karena nafsu. Iya, Bu? Karena nafsu, Pak. Yang namanya nafsu itu keinginan. Keinginan kita itu memang wajar, manusiawi. Kita manusia lah dibagi di Allah Ta'ala sekok bukit. Sabukit dibagi di Allah Ta'ala. Masih lagi kadang-kadang ingin memiliki bukit kedua. Iya tuh? Iya. Lah dibagi Allah Ta'ala bini sekok, Pak. Masih gue mau pikir nak bini dua. Nggak usah dibahas. Kok galak kadang-kadang ibu-ibu kok. Itu di masjid Nurus Sibian ya, apa namanya itu? Di masjid Nurubayan beberapa malam yang lalu saya bilang di situ, Bu, saya ingatkan sebelum saya lanjut ceramah apa yang saya sampaikan hari di waktu saya ceramah jangan pula dibahas waktu saya ceramah tuh. Boleh dibahasnya bila kelagi di rumah. Jadi gitu. Iya, Bu. Sepakat ya? Aneh aja lah. Kita ayo. Lanjut, Pak. Cari tempat, Pak. Tiket entah habis. Kita ngaji begagelak lah, Pak. Jadi ndak pula umpamonyo saya ngajar ndak pula. Saya cuman bercerita baca cerita sambil begagelak. Ngaji ndak boleh marah-marah, Bang Doko. Tak ada boleh dah. Kage umpamonyo. Lah hendak masyarakat hadir ke masjid macam lah alhamdulillah. Jangan dimarahnya. Walaupun hari kolahnya nak tiba. Serahlah. Hari waktu Isra Mi'raj nya nak tiba dak apa-apa. Biar besok dak gi. Ya Allah. Lah. Bukan main gedang gelas kamu kosong aja gelas gedang lah. Kata bisa lah apa? Nggak, jangan ikut, Pak. Tuan guru tadi apa? Air putih be. Saya mohon maaf Bapak Ibu, manona nampak aku bacalah. Tuh nyo. Iya. Lah kita lanjut. Ayo. Mungkin kata panitia aku apa dia, lo apa pula kan no waktu. Nah,
Kita lanjut ya Bu. Nah, jadi jangan lagi dibahas waktu saya ceramah. Aning ajolah, ibu-ibu tinggal nganing, tinggal gelak be. Biarlah aku dewek nak bercakap. Sebab kalau masing-masing kita lagi bercakap, nentukan nganingnya siapa pula. Jadi berganti. Tadi, Bu, tengok sih kau. Tadi aku begitu masuk ke masjid kau, aku duduk di situ, di tiang gedang tuh aku bersandar. Takut rubuh. Bersandar aku di situ. Sudah itu tunak laku di situ. Ibu-ibu nak bercerita dengan tetangga sebelah, aku tak ikut campur dah. Iya beda. Tak ada nak ikut-ikutan aku dah. Apa cerita ibu-ibu dengan orang sebelah? Tak ada aku nak ikut campur. Kini kapas pula giliran saya nambah cakap, jangan pula ikut campur bercakap di situ. Gitu maksud saya itu. Sepakat gitu doh? Yo. Kok kan nampak nih anda do ikhlas. Jadi mungkin kata pegawai Sarah kok, kalau salah wak gua kan gitu umpamanya. Tidak lah. Iko sesuai lah. Sesuai dengan porsi badan. Allah Rabbi. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi itu yang patut kita berterima kasih kepada Allah tuh Bu. Yang memodeli kokok yang kita harus berterima kasih Pak. Makanya Imam Ghazali itu mengatakan, kalau kamu berjalan, tengok kasih kau. Kalau kamu berjalan, jangan nengok ke atas. Mandanglah ke bawah. Apa sebab? Kalau kita mandang ke atas, itu ada dua yang kan kita dapatkan akibatnya. Pertama, mata silau dibuat. Mandang matahari. Apa dak silau? Itu satu. Nang kedua, kuduk sakit. Sakit kuduk dibuat itu. Yang ketiga, ada akibat yang lebih parah. Apa tuh Bu ya? Kan gitu. Akibat yang lebih parahnya apa? Kita nanti dak do sadar, tapi jak ke kerikil namanya itu. Kerikil tajam. Berdarah tapak kaki. Jadi ndaknya jangan sampai berdarah tapak kaki baru sadar. Berdarah tapak kaki awak. Jangan. Makanya sebelum kita tersandung, maka tengok ke bawah mana yang nak kita lewati itu. Artinya apa? Artinya itulah yang patut kita berterima kasih terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nampak orang beli mobil, alhamdulillah, itu yang penting. Jangan ke lagi nampak orang beli mobil marah ke laki. Kan kau dak katiknya lagu noe. Tengok orang tu. Lah beli mobil laknya. Nan kita camku kalau hidup tu makonyo jangan pemaleh hidup kau. Marah kalah. Tiap hari marah ke laki, ngomel ke laki. Akhirnya apa Bu?
Kami jantan kau, kau kami pula saya kau, masuk saya kau. Kami jantan kau, kalau dimarahi bini terus, kalau diomeli sama bini terus, tak tahan kau. Akulah jelahnya. Tak usah nak orang. Tak iyo. Aku di rumah tu ku kata, aku nikah dengan kau supaya apa? Pertama supaya kau masuk surga. Kemudian supaya kau memberikan layanan yang elok ke saya bilang. Kalau nak marah-marah, banyak betina lain tu. Apa main? Nggak usah jauh contohnya. Nggak usah jauh contohnya bang. Kita di masjid kok, mana banyak betina dari jantan kok? Banyak Itu menandakan bahwa di dunia kok, itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Makanya hasil survei itu pak. Nggak itu budak ada main nggak tuh? Bukan pergelaan. Hasil survei itu dan hasil dari BPS, data BPS itu bandingannya satu laki-laki berbanding dengan 5 perempuan pak. Model itu banyaknya batino daripada laki-laki. Mau model itu kamu nak bertingkah. Kamu betina kok? Nak bertingkah lah. Tan. Kau. Tapi pak, kalau ibu di rumah tumpamonyo, kita sebagai laki lah dihormati. Kopi berbuatan pagi, ya bu. Makan bersiapan. Pakaian bercuci bergosok. Tinggal makai. Lah model itu dibuatnya de ibu tu. Lagi go berperangai. Itu laki kurang ajar namanya. Ya bu. Aku bela golah ibu kau. Nah, jadi pertama hikmah Isra Mi'raj kita hari ko perbanyak berterima kasih kepada Allah. Itu satu. Perbanyak terima kasih. Terbanyak bersyukur. Bersyukur itu ada 3. Ini ngelelok. Bersyukur kok ada 3. Yang pertama, asyukru bil lisan. Mensyukuri nikmat Allah itu dengan ucapan. Kalau banyak umpamanya laki dapat emas hasil dompengnya, maka apa yang harus keluar dari mulut ibu tuh, dari lidah kita, alhamdulillah. Itu. Yang banyak bukan laki kita, tapi laki orang. Yang banyak dapat, alhamdulillah juga. Lah, apa dikit ni yo Tadi pertama yo, tiba nang kedua kok. Sebab bu, pak, yang nama rezeki itu kan kita tak tahu di mana bergantung rezeki kita kok. Kalau tahu kita di mana tergantungnya rezeki kok, elok kita ke situ bebas. Pinggir kita ke bawah ni. Tinggal nunggu bilanya jatuh lagi. Ikoidah masalah rezeki, maut, kemudian jodoh itu rahasia Allah. Tinggal lagi kita wajib berusaha. Kalau jaminan Allah jangan lagi pak, nggak usah ragu.
Kata Allah dalam Al-Quran apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Kemarin elok nian suara saya kok. Kini kula yang agak serak-serak basah. Jadi rezeki siada ado sekok pun makhluk Allah ko yang hidup, makhluk hidup ko Pak, kecuali ditanggung oleh Allah rezeki. Ndak usah ragu. Ndak usah ragu. Ndak usah cemas. Pasti ada rezeki kita. Dijamin oleh Allah. Tapi kepada kita wajib berusaha. Ya beda. Contoh, bapak ibu nanam sawit di kebun, sawit lah bertanam. Sudah itu tentu harus diusahakan. Apa yang harus diusahakan? Dipupuk. Sudah itu dipiringi. Sudah itu kelagi umpamanya disemprot, mana yang nak disemprot. Diulangi juga ke kebun tuh. Model itu usaha kita. Endaknya berhasil tuh, endak. Percayalah dengan saya. Tapi jangan nanti kita ngambil kesimpulan. Oh, kata Buya Sofwandi, rezeki kita sudah dijamin oleh Allah. Maka nonggoklah kita di rumah. Tunaklah di rumah. Bangun pagi lah jam 10 umpamanya. Tak ada lagi kemana-mana. Ngapo tak ada kerja bang, kata bininya. Aku nganing ceramah Buya Sofwandi, rezeki lah dijamin Allah Ta'ala. Makanya aku tak nak bergawe lagi. Aku nak buktikannya, nah itu mah tidak makan tu. Yo. Samalah umpamanya, ndak usah jauh contohnya. Dari tadi lah dituangan naik kok ke siko. Kalau umpamanya ndak diusahakan, ndaknya sampai dewek ke mulut. Aku contohkan masalah rezeki kok. Bismillahirrahmanirrahim. Apa usahanya? Usahanya tangan. Buka tutup angkat, kemudian adapan yang ke mulut, baru diminum. Itu usaha namanya. Tapi kalau tidak diusahakan, rezeki itu tidak akan datang ke rumah kita masing-masing. Oh, diantar dek orang ke rumah kita ke umpamanya, aku rezeki ada malaikat nang antai, ndak kan ada. Anak boleh macam. Tapi harus diusahakan. Itu salah satunya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Salah satu contoh. Walaupun sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian hikmah yang kedua dari Isra Mi'raj kita siang ko, sebelum Nabi diberangkatkan tuh, maka terlebih dahulu dibelah dadu Nabi kok. Model itu cerita dan keterangan dari para ulama. Dalam hadis juga kita baca macam itu Pak. Dibelah dadu Muhammad, kemudian diambil hatinya, dikeluarkan hatinya. Karena apa? Karena di ujung hati itu, di ujung hati kita tubuh, itu ada setetes gumpalan darah yang tempat bersarang iblis dan setan. Itulah yang selalu mempengaruhi kita. Di Nabi itu tempat bersarangnya kolah yang dibuang oleh malaikat Jibril. Dibuang dari hati Nabi.
dibersihkan, dibasuh dengan air Zam-Zam. Kemudian barulah dituangkan ilmu pengetahuan, dituangkan keimanan ke dalam hati Nabi. Kemudian dituangkan pula hikmah namanya. Bapak Ibu sekalian, barulah Nabi di Isra Mi'rajkan. Apa hikmah yang dapat kita petik? Apa pelajaran yang dapat kita petik? Yang dapat kita ambil dari pembelahan dan pembasuhan serta pensucian hati Nabi Muhammad itu? Bu, kenapa dibersihkan hati Nabi itu? Karena Nabi akan diajak oleh Jibril untuk menemui dan menghadap Allah. Kita sebagai umat Nabi Muhammad tuh Pak, diperintahkan kita menghadap Allah. Iyo, dengan cara apa? Dengan cara kita sujud dan ruku kepada Allah. Nah, bagaimana cara, haruskah kita membersihkan hati juga? Iya bu, hati itu dari siku sumbernya segalanya bu. Sehingga anggota tubuh kita mulut kita dan segala anggota tubuh kita berbuat dosa dengan Allah Ta'ala itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari hati. Maka kata Nabi, kalau kamu mau menghadap Allah, terlebih dahulu bersihkan hati. Kata Allah dalam Al-Quran apa? Iza kuntum illa sholah fagsilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau kalian, kata Allah Ta'ala, kalau kamu ingin sujud kepada Allah, kalau kamu mau ruku kepada Allah, kalau kamu mau menghadap kepada Allah, maka terlebih dahulu basuh dulu muka, basuh dulu tangan, dua tangan sampai dua siku, kemudian sapu sebagian kepala, kemudian basuh dua kaki sampai dua mata kaki. Apa maksudnya? Bauduk. Kalau kata kami wang tua dulu ngambil air semayang namanya. Tuh Pak, sebelum kita ruku, sebelum kita sujud, maka terlebih dahulu ambil air semayang. Darno mengambil air semayang ko tadi, membasuh anggota wuduk yang 4 ko, itu merupakan syarat untuk kita membersihkan hati Bang. Jadi model itu membersihkan hati. Apa maka hati yang kotor? Kenapa muka yang dibasuh? Kenapa tangan yang dibasuh? Kenapa rambut sebagian kepala yang disapu? Kenapa kaki yang dibasuh? Bapak Ibu sekalian, karena Pak, yang bisa mengotorkan hati kita itu, yang dapat mengotorkan hati kita itu, itulah yang 4 ko tadi. Pertama muka. Macam mana pula muka? Kan gitu. Maka dapat mengotorkan hati. Di muka kita ko banyak nian yang berbuat dosa. Pertama, mata Pak. Kita jantan ko, jangan nak tak tengok ke betina elok. Tak ada berkedip pergi mata sampai hilang. Iya bu? Iya juga rupanya. Itu mata. Nah, kemudian setelah mata apa lagi? Lidah. Pak, karena lidah kolah, sehingga antara satu dengan yang lain dapat memutuskan silaturahmi. Karena lidah ko bu, tengok sih kau. Karena lidah ko juga lah, makanya orang saling dak do lagi bertegur sapo, ya.
Karena lidah ko tadilah orang bercakap. Nyo tu memang kurang hajah nian. Mulutnya tu. Kenapa kau yang kata orang kurang hajah mulut ni? Macam mana nak ngajar mulut kau? Katanya kan mulut kurang ajar kau. Ngajari mulut tu macam mana? Nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya lidah kita kok banyak berbuat dosa. Tajam lidah kita kok. Karena apa? Makanya ahli bahasa itu mengatakan model kok. Kalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh, Pak. Tapi kalau sudah lidah melukai hati, kemana obatnya akan dicari? Contoh, kita sakit hati dengan orang karena cakapnya, kita nyo buruk-burukan, kita nyo fitnah umpamanya, akhirnya kita tersinggung. Sakit nian hati saya dengan sianu tu, dengan bici tu. Model itu hanya ngangatu awak di tengah orang banyak tu, di tengah orang banyak sedekah tu lah, nyo ngangatu awak. Tak ada sopan nian ni, padahal anak penakan dia awak tu, tapi kurang ajar nian mulut Datang anak penakan kau tadi, bici, awak salah nian lah, awak minta maaf, yalah te. Karena lah hatinya lah tersinggung, yalah te. Sehingga dah ikhlas lagi. Model itu. Makanya Pak, saya ingatkan kepada kita yang suami-suami kuariko. Pak, jangan sampai kita menyakiti hati ibu-ibu kok. Ibu-ibu di rumah tu jangan nian sampai tersakiti hati. Apa sebab? Kalau kita sakit hati Pak, gara-gara bini, itu biasanya bini minta maaf, umpamanya mohon-mohonnya minta maaf dengan kita. Ayolah awak dah kan ada ngulang lagi salahnya lah, awak kau maafkan yang lah awak kau bang. Kan gitu umpamanya. Ayolah. Kalau kita, ayolah nangkat datang, jangan lagi dibuat. Kan model itu tuh. Kalau kita jantan kok habislah tuh Pak, hilanglah tuh galonyo. Ya beda. Tapi jangan cubo dengan ibu-ibu. Sebab apa? Ibu-ibu kok ahli sejarah Pak. Contoh kok. Tersinggungnya gara-gara kita maju nyompamoy. Ngapo kan marah dengan awak? Abang tu lah. Kau terbaca dia awak kau di WA bang kau siapa tino iko? Iya bu. Dah itu kawan. Kawan apa? Sehingga anu lah. Kau ngaku lah siapa betino kau? So, diselidiki oleh ibu kau, ketemu orang. Nah, akhirnya ngaku lampamnya. Yalah saya minta maaf, salahnya lah saya. Kata kita Pak. Lah, hello. Kemudian peluk-pelukan, kemudian dicium bini kau tadi, akhirnya lah nyok maafkan. Setahun sudah itu Pak, ada lagi kesalahan lain. Itu tak salahnya. Tidak ada kesalahan yang sama, tapi kesalahannya berbeda. Berbeda pula umpamanya. Sehingga ribut pulanya. Itulah abang tu. Tak tukang disada-sada. Dulu abang macam tu go awak buat. Abang buat awak macam tu go dari dulu. Dululah pernah. Yang dulu tu terbaca lagi tu Pak. Tu makanya ahli sejarahnya di situ. Ya Bu. Ya Bu, tentulah dia aku kau. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi lidah banyak berbuat maksiat kepada Allah, sehingganya lidah kau tadi, lidah juga selalu berbohong, selalu tidak berkata duduk. Hati tak pernah berbohong. Hati kita kok Pak, tak pernah berdusta.
Hati itu jujur, Pak. Ibu percayalah dengan saya. Jujur hati ini. Tapi sampai di lidah, Pak, hadis itu membelok. Contoh, ada orang nengok kita manen tandan sawit orang. Kok sawit orang kok? Kita manen sudah itu maling namanya itu. Nah sudah itu apa? Ada orang nengok apa nang kata orang kompamanya? Kau maling sawit orang tuh ya? Pasti hati kita ngatukan iyo pertamanya, Pak. Kalau hati tiba di mulut, tiba di lidah, basi ngendaknya kau nuduh orang. Apa bukti? Akan tu pula tu. Kau babasing katok lagi, itu pencemaran nama baik namanya. Itu pula tu. Aku laporkan kan ke polisi. Iyo pula nak melapor. Nah maling awak pula nak melapor orang tu. Itu kalau lidah. Itu bukan hanya di dunia, Pak. Sampai ke akhirat. Sampai nanti ketika kita akan mempertanggungjawabkan segala apa yang telah kita perbuat selama hidup di atas dunia kok, di hadapan persidangan Allah nanti, Bu, itu lidah juga masih berbohong. Apa buktinya? Begitu nanti dibacakan oleh malaikat riwayat kehidupan kita kok, dibacakan oleh malaikat Raqib dan Atid. Pada tanggal 15 Januari 2026 yang namanya si Fulan kok melakukan tindak kemaksiatan kepada Allah. Kemaksiatan yang dilakukannya adalah maling tandan sawit orang. Akan gitu, Pak. Lalu kita ketika itu, manusia ketika itu langsung jawab, ya Allah, itu dah ada nian tu sama sekali. Itu ke tukang-tukang malaikat itu. Sampai model itu nian, Bapak Ibu sekalian, membantahnya kepada Allah. Apa kata malaikat? Kau buktinya? Kau ada fotonya? Kanian lah nama nenek. Kan gitu. Tak ada. Itu saya tidak pernah melakukan. Lalu Allah membuktikan dengan cara apa, Pak? Bu, macam mana Allah Ta'ala membuktikannya? Allah Ta'ala membuktikannya. Mari kita baca dalam Al-Quran. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Sambung, Bu. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada dalam Al-Quran. Dalam surah apa? Surah Yasin. Ayat berapa? Yang penting surah Yasin. Ayat itu kelagi lah. Kan gitu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kata Allah akan dikunci mulut mereka yang selalu berbohong itu. Wa tukallimuna aydihim. Kemudian tangan mereka itu nanti akan berbicara, akan bercakap. Apa kata tangan? Betul ya Allah, aku konianlah dulu yang melakukannya. Kemudian seluruh anggota tubuh kita, mata juga akan berbicara. Sampai ke kaki memberikan kesaksian. Apa kata kaki? Betul ya Allah, kata kaki, saya konianlah dulu yang melangkah ke situ. Itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Hari itu akan dikunci mulut mereka itu. Mulut kita kok, lidah tidak bisa lagi bercakap, tapi anggota tubuh kita kok nanti akan memberikan kesaksian. Makanya itu selalu kita bersihkan anggota kita kok, Bu. Kemudian apa lagi di muka kau setelah lidah? Setelah lidah kau, alis mata. Lahelo alis mata kau, bajuku. Sudah itu apa? Sudah itu barunya lukis pula.
mencong. Hapus pula. Iya, Bu. Model itu tuh. Tangan juga banyak berbuat maksiat, makanya sering dibasuh. Paling tidak, Bu, paling tidak 5 kali sehari semalam kita basuh. 5 kali. Muka 5 kali, tangan 5 kali. Sudah itu apa lagi? Kepala. Menyapu bahagian dari kepala. Rambut, talingo, iya Bu. Itu bahagian dari kepala. Kalau kita nyapu rambut tak ada nyapu telinga, sah tak kira-kira? Sah. Jangan kata pula tak ada sah. Uduknya sah. Tapi sunat muakkad, di sunat yang dikuatkan untuk menyapu telinga kita kok. Kenapa? Membersihkan telinga kita kok. Kenapa? Karena telinga kok juga banyak berbuat maksiat kepada Allah. Yuk, kasih kelah duduk. Apa hal? Dah, ngonggo tanda lah. Ayolah, duduk. Kau ada duku dikit Ada untuk saya duku tu. Duku nambah bawa tu ada untuk saya. Masya Allah, luar biasa lah. Ya Bu. Nah, ayolah, duduk. Yuk, ayo tentu dah. Apa halnya? Ayo kau lah ketinggalan kereta. Apa halnya? Anak si anu tu. Ngapot? Dianing oleh tali. Sudah itu apa lagi? Bu, tengok sini kau. Sudah itu rambut. Bu, aku ingatkan. Kini banyak orang kok biak jantan biak betino lah banyak nan jadi simpai. Tahu simpai? Mohon maaf nian saya. Iya Pak Ketip. Iko maaf kok Jangan ada nanti singgung. Kalau ada nan sakit hati bandoko untuk akan datang jangan lagi diundang saya kok. Iya. Jadi kita hari ko buka kulit tanpa Jadi gitu. Ngaji nian lah kita hari ko. Nah, banyak yang lah jadi simpai. Macam-macam warna rambut tuh dibuat nih. Lalu hitamnya berbuat di siku warna pink, di siku warna hijau, sehingga lah bentuk kue lapis bentuknya. La ilaha illallah. Aku kadang-kadang kalau lah tertengok, ya Allah tak. Di dusun Dili itu banyak nian macam tu. Di Siko ada juga dusun kok. Di dusun gue. Dah ada. Aku yakin, Bu, tengok ke Siko. Aku yakin di apa nama ini? Aku yakin di dusun Sungai Kandis kok alim-alim nian guru kita, gurunya lah. Alim nian gurunya. Gurunya nani nyonta lah. Di model itu. Nah, makanya ibu-ibuku dan bapak-bapakku sekalian, itulah lah elok di ciptaan itu dibuat Allah Ta'ala. Akhirnya merubah. Maka orang yang merubah ciptaan Allah
dengan tidak ada alasan secara syar'i, maka itu hukumnya adalah dosa besar. Tuh. Nah, biarlah umpamanya mulai dari hitam sudah itu membayang ke putih umpamanya, biarlah. Biarlah. Jangan nak diwarna-warnai. Kau bukan main. Kalau sekedar lakinya bayang yang nengoknya dah apa-apa. Ike bangi rai mak ya Allah. Kan mai. Ya. Tu modelnya. Dalam hati saya entahlah tak. Tapi kalau sekedar umpamanya dikasih warna model itu, sudah itu dipakai jilbab elok, di rumah umpamanya laki dewek lah nengok atau anak, ndak apa-apa. Kalau laki itu jangan nak rambut yang nak ditengok sagalo boleh ngetengok. Awak dan ndak macam tu dak. Buya kan gitu umpamanya. Awak dan ndak macam itu bini kurang ajar namanya. Kalau ndak mbuh menengokan ke laki. Yo. Jangan kelo-eloan. Aku ingatlah lagi kau. Buya, kami ko apalah, kami ko lah tua. Justru lah tua tu. Kalau yang muda tu biasa, tapi wang tua ko harus lebih luar biasa. Supaya apa? Supaya datuk tu dak dobo pangai. Ya Allah. Pak Buya, siapa lagi nambuhnya dengan datuk tu? Oh, jangan main. Minum dulu. Minum. Tuh. Model tu. Kecuali lah dak ada umpamanya, dak apa-apa pula. Ibu kan lagi ada. Iya, Bu? Iyo. Lah. Kemudian apa lagi yang dapat mengotorkan hati kita tu, Bu, Nyai? Yang dapat mengotorkan hati kita tu itu dua kaki. Selalu melangkah kepada yang tidak baik. Aku yakin di dusun ko, Pak, coba tengok. Walaupun kini Pak Katib musim hujan, nanti ayo coba undang artis ke situ, Pak. Artis. Lah iyo. Coba tengok. Undang artis ke situ, yang agak seksi pula dikit pakaiannya. Aku kalau tidak ke lagi, Bu, jangan dibahas. Kan aku kata tadi, jangan dibahas. Aku ngato apa namanya, ngato ngundang artis tuh, ibu-ibu jangan rapat dulu di situ. Siapa yang nak diundang, jangan dulu. Aning dulu. Diundang artis ke dusun ko, itu nak tua nak muda biar nak demam kuro. Tahu demam kuro? Demam gigil ko, demam kuro namanya itu. Lah model itu demam kuro, hari hujan gerimis lah tu, anak lagi nyusu,
Menyusu lagi anak, tahan nyoba payung pergi nengok artis. Iya beda. Karena di dusun kami itu macam tu. Tiba diundang ke masjid kau. Apalagi umpamanya artisnya cuman Buya Supuandi. Payah nian nyo nak tibu. Iya, payah nian nak tibu. Padahal ngundang artis tuh bukan main. Mohon maaf lah saya. Tuh tengok kalau ada orang pengantin, bukan main penyambut tamu siapa di situ? Pegawai Sara, Nini Mama. Iya beda. Tokoh-tokoh masyarakat. Itu gagalonyo di petunggit ande artis di atas tuh. Iya beda. Kan main. Goyang itik dibuatnya. Nah nengok di bawah siapa? Nah nengok di bawah kok tokoh masyarakat. Nini Mama. Sudah itu lagi kepala kampung, ketua RT. Sudah itu siapa lagi pegawai Sara. Baca buat tengok-tengok sendeng dewan dokok dibuat ni. Tuh. Lah iya. Itu kalau untuk mengajak menuju jalan neraka. Tuh, Pak. Tapi kalau sudah diajak untuk menuju jalan surga, ikon berat. Padahal kalau kita nak hiburan di dusun kok, nak ngundang organ, nak ngundang artis, babayar apa tidak? Babayar. Datang lagi ke rumah-rumah. Sumbangan ya, namanya sumbangan. Kita kok nak ngundang organ, nak ngundang hari DA, kan gitu umpamanya. Di akademi itu contohnya, nyumbang. Dikit lah lagi umpamanya Pak Katib ngasih, agak kedikitan dikit, Pak Katib kok hasil dompeng lah macam tu banyak tu pula tu. Iyo. Tapi Bapak Ibu sekalian, Bu, tengok sini. Kalau untuk kepentingan akhirat itu di mano-mano payah. Iya beda. Iya. Payahnya padahal gratis. Dipanggil oleh Allah melalui muazin. Hayya shalah. Nggak ada yang nak tiba. Nggak ada. Main lah. Aku lah nengok tadi. Jangan nak berbohong ke saya. Aku di Siko sembahyang zuhur tadi. Ada bertiga apa berempat tadi tu? Orang banyak lah. Ibu-ibu banyak kau. Kaget, Bu. Kaget kurang hasil dompeng laki baru nak mutu. Kurang hasil dompeng bamonyo atau hasil panen sawit, baru nak mutu ke laki. Tuh kadang-kadang. Makanya padahal aku lagi dipanggil pula oleh Allah. Padahal Allah nak bagi-bagi rezeki. Bu, tengok siko.
Allah nak bagi-bagi rezeki. Apa kata Allah? Hayyalal falah. Dipanggil melalui lidah muazin. Hei, orang Sungai Kandis teh. Datang ke situ. Biar saya kasih, kata Allah, saya nak bagi-bagikan rezeki dan keuntungan, kata Allah Ta'ala. Tapi ndak kita tiba. Ngapunya? Nah, maksud saya apa? Iko yang tetanggo sebelah kok. Ini mohon maaf yang sebelah saya kerang kepala saya. Sebelah saya yang kepala ini mah, kepala tip. Mohon maaf yang saya. Terutama nan tetanggo dekat kok ha. Sempat Allah berjalan ke masjid kok. Maghrib, Isya, itu umpamanya. Dunia kok nak dikejar, Bu. Percayalah dengan saya, Bu. Sama dengan ngejar bayang-bayang. Ndak kan Bu dapat dah. Ya Bu? Ndak dapat. Kejarlah bayang-bayang gitu. Ndaknya dapat. Hah? Karena apa? Itulah dicontohkan oleh ahli tasawuf itu tentang kehidupan dunia kok Pak. Semakin kita kejar, semakin dia lari. Ketika dia lari, maka nanti kita lah ngos-ngosan baru nak sadar. Lah tau ngaungap. Tahu kamu tau ngaungap? Kalau bakso kami di Padang di Pasaman tu terjejengap namanya. Tau ngaungap ko sama dengan ikan kepanasan. Lah tau ngaungap baru nak sadar. Lah sesak napas baru nak sadar. Mata lah ndak gitu buka. Mata ndak gila terbuka. Nambah gerak apa? Nambah gerak lagi itu cuman mulut kowe. Tau ngaungap. Lah model itu baru datang ke rumah Pak Imam tengah malam. Assalamualaikum. Salam. Nangkat tuan doko. Apa hal? Maka tertangis. Pak Imam, tolong nian mak saya Pak. Lapangannya ndak tentu lagi di awak gini tuh. Tolong tundo namanya. Tundo ngucap. Minta tolong saya tundo. Ndak tentu lagi di kami. Lah kami imbau lah dan lagi nyau. Air ni lah dah lewat. Nak minum mak teh. Bersendoan. Meleleh lah ke samping. Air ni lah dah lalu lagi. Sudah itu baru lampu mati tengah malam. Mati lampu. PLN kau mati besentar kening Pak Imam ke rumah itu. Sampai di rumah tu bajunya lah tak sempat ji. Bahasa Inggeris andalah pakai kain sarung. Bagulung ke gedang. Sampai di rumah tu mana mak kau? Aku rupanya yo. Lah model tu andalah. Bapak Ibu sekalian, setelah itu apa? Mulailah berbisian ke telinganya. Turut awak kau. Nyai turut awak kau. La ilaha illallah. Baca nyanyi. Waktu sehat nak-naknya baca. Apa lagi lah tahu ngap.
waktu sehat. Sehat macam kuah. Dan ndaknya macam ya. Alah sakit baru nak bertunduk. Jangan nak ditutunduk. Biarlah nyebangkat dewe. Nak diasuh. Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita langsung